Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu dengan saya, Bu Vero, pada mata kuliah Manajemen SDM. Pada sesi 9 ini kita akan membahas mengenai pengembangan karir pegawai. Baik, yang menjadi indikator capaian pembelajaran dari sesi 9 ini adalah setelah mempelajari materi sesi 9 ini, diharapkan mahasiswa menguasai dan memahami konsep dasar manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan pengembangan karir pegawai. Nah, pada sesi 9 ini pokok bahasan yang akan kita pelajari mencakup pengertian pengembangan karir, kemudian tujuan pengembangan karir, petunjuk pengembangan karir, dan nasihat karir. Nah, untuk memperoleh gambaran materi yang akan kita pelajari dan esensi dari manfaat dari kita mempelajari materi sesi 9 ini, baik kita ikuti overview berikut ini. Bahwa salah satu dorongan untuk seseorang bekerja pada suatu organisasi, termasuk dalam suatu perusahaan, adalah karena di sana ada kesempatan untuk maju. Nah, sedangkan dari faktor sifat dasar internal sendiri dari manusia pada umumnya, bahwa sudah menjadi sifat dasar dari manusia pada umumnya untuk menjadi lebih baik dengan semakin bertambahnya waktu. Tentunya semakin lama menginginkan semakin ada progres, semakin maju dari posisi yang dipunyai saat ini. Karena itulah mereka menginginkan suatu kemajuan dalam hidupnya. Nah, terkait kesempatan untuk maju tersebut yang termasuk ke dalam program pengembangan dapat diwujudkan jika setiap orang diberikan kesempatan untuk mengikuti program pelatihan dan pendidikan dari suatu organisasi atau perusahaan. Nah, di lain pihak, bagi organisasi atau perusahaan, eksistensi dari setiap organisasi atau perusahaan hingga bisa survive, bertahan, berkelanjutan, berlangsung hingga ke masa depan, faktanya tidak bisa terlepas dari sumber daya manusia. Tanpa memiliki SDM yang kompetitif, sebuah organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus maju atau akan mengalami kemunduran dan akhirnya akan tersisih karena ketidakmampuan menghadapi pesaing. Karenanya organisasi atau perusahaan perlu untuk melakukan pembinaan karir bagi para karyawan yang harus dilakukan secara berencana dan berkelanjutan. Nah, salah satu dari program pembinaan karir tersebut adalah diwujudkan dalam bentuk program pelatihan dan pendidikan bagi karyawan, yang biasanya untuk pelaksanaannya perlu direncanakan dengan baik dan matang, ya, agar pada saat pelaksanaan setiap orang mempunyai kesempatan untuk dipromosikan atau dipindahkan dari suatu jabatan ke jabatan yang lain yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Nah, dari gambaran tersebut, kiranya mahasiswa bisa mendapatkan gambaran perlunya upaya untuk pengembangan karir bagi setiap elemen, setiap unsur dari suatu organisasi atau perusahaan yang pada akhirnya adalah untuk kemajuan perusahaan dan kembali lagi ke kemajuan masing-masing individu. Baik, selanjutnya, lalu apa yang dimaksud dengan pengembangan karir? Terlebih dahulu kita pahami definisi dari karir, ya. Menurut Anuraga, bahwa karir dalam arti sempit adalah sebagai upaya mencari nafkah, mengembangkan profesi dan meningkatkan kedudukan. Sedangkan dalam arti luas adalah sebagai langkah maju sepanjang hidup atau mengukir kehidupan seseorang. Sedangkan menurut Handoko, karir adalah semua pekerjaan jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Sedangkan menurut Rahman dan Savitri, karir adalah sebagai urutan dari kegiatan-kegiatan dan perilaku-perilaku yang terkait dengan kerja dan sikap, nilai dan aspirasi-aspirasi yang terkait sepanjang masa hidup seseorang. Baik, selanjutnya menurut Gibson, kemudian menurut Sucipto, menurut Wilson, menurut Corey, ya,
Kemudian dari definisi karir tersebut, sekarang kita menuju ke definisi pengembangan karir. Dengan demikian, pengembangan karir menurut Sadili Samsudin adalah suatu usaha meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Sedangkan menurut Nawawi, pengembangan karir adalah suatu rangkaian posisi atau jabatan yang ditempati seseorang selama masa kehidupan tertentu. Selanjutnya menurut Mangkunegara, pengembangan karir adalah aktivitas kepegawaian yang membantu karyawan merencanakan karir masa depan di perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimum. Dengan demikian yang berkembang baik karyawannya maupun perusahaannya ya. Dari berbagai definisi tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa secara garis besar pengembangan karir adalah perubahan nilai-nilai, sikap, dan motivasi yang terjadi pada seseorang karena dengan penambahan atau peningkatan usianya akan menjadi semakin matang. Nah, fokus dari pengembangan karir sendiri adalah peningkatan kemampuan mentalnya yang terjadi karena pertambahan usia. Nah, perkembangan mental tersebut dapat juga berlangsung selama seseorang menjadi pekerja pada sebuah organisasi melalui pelaksanaan pekerjaan sehari-hari yang menjadi tugas pokok operasionalnya. Nah, pekerjaan karir sendiri adalah usaha yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan dengan difokuskan pada peningkatan dan penambahan kemampuan seorang pekerja. Baik, dari pekerjaan karir kita menuju ke pengembangan karir. Dengan demikian pengembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir atas pekerjaan karir yang dimiliki. Kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi. Baik. Selanjutnya, lalu apa yang menjadi tujuan dari pengembangan karir ya? Ada 10 tujuan dari pengembangan karir. Yang pertama, membantu dalam mencapai tujuan individu dan perusahaan, kemudian menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai, membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka, memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan, membuktikan tanggung jawab sosial, kemudian membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan, mengurangi turnover dan biaya kepegawaian, mengurangi keusahaan profesi dan manajerial, menggiatkan analisis dari keseluruhan pegawai, dan yang terakhir menggiatkan suatu pemikiran jarak waktu yang panjang. Baik, kita uraikan satu persatu. Membantu dalam mencapai tujuan individu dan perusahaan. Maksudnya bagaimana? Baik, yang pertama membantu dalam mencapai tujuan individu dan perusahaan. Pengembangan karir membantu pencapaian tujuan perusahaan dan tujuan individu. Seorang pegawai yang sukses dengan prestasi kerja sangat baik, kemudian menduduki suatu posisi jabatan tertentu yang lebih tinggi, hal ini berarti tujuan perusahaan dan tujuan individu tercapai. Karena dengan semakin peningkatan individu yang berada dalam suatu perusahaan, maka semakin meningkat pula suatu perusahaan. Mungkin motivasinya lebih bagus, kemudian dengan perbaikan-perbaikan yang ada, dengan spirit yang ada untuk lebih memajukan perusahaan. Jadi kemajuan suatu individu dalam suatu perusahaan juga pada akhirnya akan membawa kemajuan pula bagi perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya adalah menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. Perusahaan merencanakan karir pegawai dengan tentunya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan agar pegawainya tentunya di luar masalah haknya ya, sudah menjadi haknya untuk semakin mendapatkan kompensasi yang lebih, tetapi juga untuk mendorong atau menciptakan munculnya loyalitas dari pegawai yang bersangkutan. Baik, selanjutnya membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka, bahwa pengembangan karir karyawan akan membantu menghadirkan kesadaran bagi pegawai akan kemampuannya, jadi lebih menyadari kemampuannya untuk menduduki suatu
jabatan tertentu sesuai dengan potensi dan keahliannya. Jika tidak memiliki potensi dan keahlian, tidak mungkin akan mendapatkan kepercayaan untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Nah, ini yang memberikan kepercayaan diri tersendiri dan kemudian mengantarkan kepada kesadaran bahwa seseorang memiliki kemampuan dan dipandang layak menduduki jabatan tertentu. Selanjutnya, memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. Bahwa pengembangan karir akan memperkuat hubungan dan sikap pegawai terhadap perusahaan. Ini berkaitan dengan loyalitas tadi ya, dan tentunya dengan pemberian kesempatan yang lebih akan menumbuhkan integritas yang lebih baik dari seorang karyawan kepada perusahaan. Baik, selanjutnya membuktikan tanggung jawab sosial. Bahwa pengembangan karir adalah merupakan suatu cara untuk menciptakan iklim kerja yang positif dan pegawai-pegawai bisa menjadi lebih bermental sehat. Nah, isu mental sehat ini yang semakin digaungkan ya di setiap perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang bonafit. Baik, selanjutnya membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan. Bahwa pengembangan karir membantu mendorong tercapainya program-program perusahaan. Karena apa? Karena dengan pengembangan karir yang difasilitasi untuk setiap karyawan akan mendorong loyalitas tadi, semakin meningkatkan integritas dari setiap karyawan untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan, sehingga semakin termudahkan dalam mencapai tujuan dari perusahaan. Selanjutnya, mengurangi turnover dan biaya kepegawaian. Pengembangan karir dapat menjadikan turnover rendah dan begitu pula biaya kepegawaian menjadi lebih efektif. Selanjutnya, mengurangi keusangan profesi dan manajerial. Pengembangan karir dapat menghindari keusangan dan kebosanan dari suatu profesi dan manajerial lini tertentu dari suatu perusahaan. Nah, selanjutnya, menggiatkan analisis dari keseluruhan pegawai. Bahwa perencanaan karir yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan perencanaan kerja dan kepegawaian akan menumbuhkan lebih giatnya para pegawai untuk lebih mampu, lebih tajam dalam melakukan analisis. Ini ada hubungannya dengan loyalitas tadi ya. Baik, selanjutnya, lalu kemudian siapakah yang berperan dalam pengembangan karir? Ya, yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah perusahaan ya, karena kaitannya ini adalah karir seorang karyawan dalam suatu perusahaan. Dengan demikian, yang berperan adalah tidak hanya perusahaannya, tapi juga kembali ke individu karyawan masing-masing. Baik, seorang karyawan berperan dalam melakukan perencanaan karir pribadinya ya, masing-masing harus memiliki perencanaan untuk dirinya sendiri ya. Jika menginginkan kemajuan, tentunya akan menyusun rencana yang terbaik untuk masing-masing diri sendiri. Perencanaan ini tentunya sebagai bentuk rasa tanggung jawab untuk terus meningkatkan keterampilan yang dimiliki ya, sekaligus memacu untuk selalu bertanggung jawab untuk terus meningkatkan keterampilan yang dimiliki. Kemudian melalui upaya pula untuk bertindak proaktif untuk melihat kesempatan yang ada. Kira-kira ada peluang untuk meningkatkan diri atau untuk meningkatkan status jabatan atau tidak ya. Dan kemungkinan munculnya masalah dengan karirnya saat ini ya. Kemudian seorang karyawan harus mampu untuk menilai tingkat kesesuaian antara aspirasi karirnya dan karir yang dipegangnya saat ini. Apakah kira-kira job yang dimana seseorang ditempatkan itu benar-benar sesuai dengan kemampuannya, dengan kompetensinya. Nah, seseorang harus menyadari bahwa kemampuannya sungguh worth it ya, sungguh setimpal dengan posisinya atau tidak ya. Nah, masing-masing harus bisa mengevaluasi diri sendiri, karena tanpa mampu mengevaluasi kemampuan dan kompetensi diri sendiri akan sulit untuk
melihat kira-kira peluangnya untuk berkembang lebih ke arah yang mana gitu ya. Nah, seorang karyawan mungkin tidak bisa, tidak setiap karyawan bisa ya, tidak setiap karyawan bisa introspeksi atau mengevaluasi diri sendiri dengan tepat ya. Karenanya membutuhkan seorang mentor ada kalanya untuk membantu pengembangan karirnya. Nah, mentor di sini adalah seorang yang mempunyai posisi senior atau posisi yang lebih tinggi ya, yang memiliki otoritas yang lebih tinggi dari karyawan tersebut di suatu perusahaan, yang dapat menjadi semacam narasumber atau penasehat ya, atau bisa memberikan support, kemudian bisa sebagai sarana konsultasi, memberikan bimbingan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan karir karyawan. Nah, dengan adanya pengembangan karir bagi karyawan tersebut, manfaat yang diperoleh dari seorang karyawan adalah menggunakan potensi seseorang dengan sepenuhnya ya, karena ada kesempatan untuk mengembangkan karir. Tentunya seseorang yang memiliki potensi akan digunakan dengan sebaik-baiknya ya, untuk apa? Untuk terbukanya peluang untuk kesempatan pengembangan karir. Kemudian menambah tantangan dalam bekerja ya, untuk berkompetisi dengan sehat satu sama lain. Karena tentunya peluang tidak seluas-luasnya ya, tentunya peluang untuk pengembangan diri tidak kemudian tersedia setiap saat dan kepada semua orang ya. Nah, ini yang menimbulkan iklim kompetisi tersendiri dalam suatu perusahaan. Kemudian meningkatkan otonomi dan meningkatkan tanggung jawab. Baik, selanjutnya jika tadi kita telah membahas pihak yang berperan dalam pengembangan karir dari aspek karyawannya, sekarang sebaliknya dari sisi pengusahanya atau pemilik perusahaannya atau organisasinya. Nah, para pengusaha cukup berperan dalam proses pengembangan karir, seperti membantu karyawan dengan memberikan pendidikan formal, kemudian penilaian prestasi karyawan dalam karirnya. Nah, dengan penilaian prestasi ini akan memacu, memotivasi karyawan untuk selalu do the best gitu ya. Sehingga penilaian prestasi ini juga merupakan bentuk reward untuk mendukung atau sarana bagi pelaksanaan pengembangan karir. Nah, ini dengan prestasi yang selalu menunjukkan peningkatan ya, prestasi yang selalu dalam koridor baik tentunya akan membuka kesempatan untuk karirnya terbuka peluang untuk semakin berkembang. Kemudian bagaimana pengusaha menyediakan kemungkinan untuk terjadinya konseling oleh para manajer ya. Ini berkaitan dengan tadi, di mana bahwa seorang atasan bisa berperan sebagai mentor bagi karyawannya ya, membimbing, memotivasi, mensupport untuk selalu berkarya dengan baik, bekerja dengan baik dan meningkatkan diri dengan sebaik-baiknya. Kemudian gerakan lateral yang bersifat berkembang ya, gerakan-gerakan perluasan ya, yang mendorong karyawannya untuk semakin berkembang, semakin meningkatkan diri ya. Kemudian konseling oleh HRD, maksud saya di sini ya, konseling oleh HRD. Kemudian ada divisi tersendiri yang memang memberikan pelayanan konseling membuka kesempatan konseling bagi seluruh karyawan, bagi setiap karyawan ya. Kemudian persiapan pensiun dan perencanaan sukses, bahwa upaya pengembangan karir akan mendorong karyawan untuk terpacu, termotivasi untuk senantiasa mengembangkan diri menuju ke posisi yang lebih tinggi, karena dengan posisi yang lebih tinggi pada akhirnya nanti pada saat purna tugas atau pensiun tentunya mendapatkan peluang fasilitas pensiun yang lebih menjanjikan atau lebih memberi kenyamanan, demikian ya. Nah, sebelum mempekerjakan seseorang, pengusaha bisa membantu calon karyawan untuk mengukur apakah pekerjaan itu memang untuk mereka dan apakah jenis pekerjaan tersebut sesuai dengan keterampilan dan minat dari para kandidat ya. Karena jika sesuai dengan passionnya,
sesuai dengan kompetensinya, maka akan semakin membuka kesempatan untuk keinginan untuk semakin berkembang. Berbeda jika memang misalnya mendapatkan suatu pekerjaan karena terpaksa gitu ya. Tentunya berbeda ya, dengan awal yang berbeda, meski mungkin pada akhirnya akan membawa ke kesadaran, tapi tentunya berbeda jika memang dari awal sudah sesuai dengan kompetensi dan passionnya. Kemudian, perusahaan dapat berperan untuk mendorong para senior manager agar bersedia meluangkan waktu menjadi mentor dan memberikan penghargaan kepada mereka atas kesediaannya tersebut. Nah, di sini bahwa seorang manajer, seorang atasan tidak melulu memberikan instruksi pekerjaan, tapi juga bisa menjalankan fungsi sebagai pengayom ya, pengayom sebagai mentor, memberikan seperti yang telah kita bahas tadi, ada support, motivasi bagi para bawahannya. Nah, ini ya. Kemudian pada akhirnya, meski apapun fasilitas yang diberikan disediakan oleh perusahaan untuk membuka peluang seluas-luasnya untuk mengembangkan diri bagi karyawannya, tapi kembali lagi ke masing-masing karyawan ya. Karyawan sendirilah yang paling berperan dalam pengembangan karirnya masing-masing ya, dengan mendapatkan seorang mentor dan membangun hubungan yang produktif dengannya. Baik, selanjutnya, nah dengan demikian manfaat dari pengembangan karir bagi pihak perusahaan atau organisasi ya. Yang pertama, menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan. Kemudian meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan-karyawan yang berkualitas ya. Semakin ada reward, tentunya masing-masing karyawan akan semakin berkompetisi untuk menunjukkan kualitasnya ya. Kemudian mengatur promosi dan pemindahan karyawan ya. Lebih mudah ya, lebih kelihatan dan lebih fair. Siapa yang berprestasi ya itu yang mendapatkan kesempatan untuk promosi gitu ya. Kemudian mengurangi frustrasi karyawan. Jika memang iklimnya untuk berkompetisi sehat, pengembangan karirnya jelas ya, grade-grade-nya jelas, tentunya karyawan akan menyadari, oh ini kesempatan saya, oh memang bukan kesempatan saya, misalnya karena kompetensi saya tidak sesuai. Nah ini yang dengan proses yang jelas, prosedur yang jelas, ini yang akan memberi kesadaran kepada karyawan untuk lebih bisa melihat kemampuan masing-masing ya, sehingga terhindar dari rasa frustrasi karyawan. Kemudian menjamin agar kelompok-kelompok minoritas dan wanita punya kesempatan yang sama untuk meningkatkan karir. Nah, biasanya pengembangan karir yang disediakan oleh suatu perusahaan ini dengan pengembangan karir yang jelas tentunya juga bisa berjalan dengan fair, tidak melihat gender ya, maupun menjadi bagian dari kelompok minor tertentu misalnya, karena setiap orang mendapatkan atau seharusnya memperoleh kesempatan untuk sama-sama berkembang. Baik, kemudian mendorong adanya keanekaragaman budaya dalam sebuah organisasi dan meningkatkan nama baik organisasi. Maksudnya bagaimana di sini ya? Bahwa dengan pengembangan karir yang ada, siapa saja bisa memiliki kesempatan untuk menduduki posisi tertentu tanpa melihat asalnya, tanpa melihat latar belakangnya, asalkan memang kompetensinya pantas, kompetensinya layak ya, tidak memandang ada hubungan darah misalnya, hubungan kekerabatan ataupun koneksi, nepotisme misalnya. Nah, ini yang mendorong adanya keanekaragaman budaya dalam sebuah organisasi. Ya, termasuk budaya di sini adalah pribadi dari masing-masing individu yang menduduki masing-masing posisi dalam suatu perusahaan. Tentunya membawa budaya kerja masing-masing ya, budaya kerja masing-masing yang selaras dengan budaya perusahaan tentunya dalam hal ini. Selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi suatu pengembangan karir ya? Ada hubungan pegawai dan organisasi, kemudian personalia pegawai, faktor eksternal, politicking dalam organisasi, sistem penghargaan, jumlah pegawai, ukuran organisasi, kultur organisasi, dan tipe manajemen. Baik, kita uraikan satu persatu. Bahwa kesuksesan proses perkembangan karir tidak hanya penting bagi organisasi secara keseluruhan, ya. Jadi karenanya ada banyak faktor yang amat berpengaruh. Nah, yang pertama adalah hubungan pegawai dan organisasi. Dalam situasi ideal, pegawai organisasi berada dalam hubungan yang saling menguntungkan. Nah, dalam
situasi ideal inilah baik pegawai maupun organisasi dapat mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Namun kadangkala situasi ideal tersebut susah untuk dicapai, untuk diraih ya. Situasi yang ideal antara pegawai dengan organisasi itu susah untuk dicapai harmonisnya ya. Ada kalanya pegawai sudah bekerja dengan baik tetapi sistem yang dijalankan oleh organisasi tidak mengimbangi prestasi pegawai. Begitu pula sebaliknya ya. Maka ketidakharmonisan hubungan ini, ketidakidealan hubungan antara pegawai dan organisasi ini cepat atau lambat akan mempengaruhi proses manajemen karir pegawai. Misalnya, proses perencanaan karir pegawai akan tersendat karena pegawai mungkin tidak diajak berpartisipasi dalam perencanaan karir. Nah, proses pengembangan karir dalam hal ini menjadi terhambat sehingga organisasi pada keseluruhannya juga sebenarnya pada akhirnya juga terhambat dalam kemajuan ya. Nah, ini disebabkan karena organisasi yang mungkin kurang memiliki kepedulian dengan pengembangan karir pegawai. Baik, itu faktor yang pertama ya. Kemudian faktor yang kedua adalah personalia pegawai. Nah, ini kadang-kala manajemen karir pegawai terganggu karena adanya pegawai yang mempunyai personalitas yang menyimpang, terlalu emosional misalnya, apatis, kemudian terlalu ambisius, curang, atau mungkin bebal untuk dibenahi susah sekali misalnya ya, membangkang misalnya. Nah, pegawai-pegawai yang seperti ini akan sulit dibina ya, akan sulit untuk melakukan pembinaan karir ya, sebab mungkin dirinya sendiri tidak begitu peduli dengan karirnya sendiri ya. Begitu pula dengan pegawai yang memiliki kecenderungan untuk berlaku fraud atau curang ya. Nah, pegawai ini mungkin akan mencari kesempatan, memaksakan kehendaknya untuk mencapai tujuan-tujuan tersendiri ya dalam manajemen karir. Nah, keadaan ini yang menjadi faktor yang mempengaruhi berjalannya pengembangan karir yang ideal dalam suatu perusahaan ya. Adanya individu-individu yang sebenarnya ini hanya orangnya tapi bisa mempengaruhi pengembangan karir secara keseluruhan ya. Baik, selanjutnya adalah faktor eksternal ya, faktor dari luar. Nah, acap kali terjadi aturan dalam manajemen karir di suatu organisasi menjadi terganggu atau bahkan kacau gitu ya, lantaran ada intervensi dari pihak luar. Nah, seorang pegawai yang mempromosikan ke jabatan yang tinggi misalnya mungkin akan terpaksa dibatalkan karena ada orang lain yang dititipkan misalnya dari luar organisasi. Nah, dengan melalui jalur nepotisme misalnya. Nah, terlepas dari masalah apakah kejadian demikian ini boleh atau tidak, etis atau tidak etis, tapi untuk di perusahaan swasta masih bisa ya, masih sering terjadi hal-hal semacam ini. Nah, ini yang mengacaukan pengembangan karir yang ideal dari suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah politicking dalam organisasi. Bahwa manajemen karir pegawai akan tersendat dan bahkan bisa mati, bisa berhenti bila ada faktor lain seperti intrik-intrik ya, saling menjatuhkan dengan kompetisi yang tidak sehat atau kontravensi ya. Kemudian hubungan antar teman, nepotisme, feodalisme dan sebagainya. Nah, ini. Nah, situasi-situasi yang lebih dominan seperti ini mempengaruhi karir seseorang daripada prestasi kerjanya. Jadi lebih menjatuhkan karir seseorang, tidak peduli bahwa seseorang tersebut misalnya prestasi kerjanya bagus gitu ya, dari faktor like dislike, kemudian kompetisi-kompetisi yang tidak sehat tadi ya, yang kontravensi tadi. Nah, dengan kata lain, bila kadar politicking dalam organisasi sudah parah, maka manajemen karir dipastikan akan pudar gitu ya, bahkan akan semakin mati dengan sendirinya. Perencanaan karir akan menjadi sekedar basa-basi saja karena organisasi dipimpin oleh orang-orang yang hanya open ya, permisif terhadap politicking dari dalam suatu organisasi daripada menjaga mutu profesionalitasnya. Baik, selanjutnya faktor selanjutnya adalah sistem penghargaan. Bahwa sistem penghargaan manajemen, reward system, sangat mempengaruhi banyak hal.
ya, termasuk manajemen karir pegawai. Organisasi yang tidak mempunyai sistem penghargaan dalam manajemen yang jelas, ini di luar gaji ya, di luar gaji dari insentif. Nah, itu harusnya ada reward ya, tidak hanya punishment tapi ada reward. Nah, organisasi yang tidak memiliki sistem penghargaan yang bagus ya, akan cenderung memperlakukan pegawainya secara subjektif atasan, hanya kacamata dari atasan misalnya, hanya kacamata dari pihak tertentu misalnya ya. Jadi tidak benar-benar sesuai dengan prestasi yang sebenarnya dari seorang karyawan. Nah, ini pegawai yang berprestasi baik bisa dianggap sama saja dengan pegawai yang malas ya. Nah, saat ini mulai banyak organisasi yang membuat sistem penghargaan yang baik. Nah, bagaimana suatu perusahaan memberlakukan sistem penghargaan yang baik ini menunjukkan bonafitnya suatu perusahaan. Misalnya sistem reward ini misalnya ya, sistem credit point misalnya, bisa dari kehadiran, kemudian dari pencapaian target misalnya ya. Ada sistem credit point yang diberlakukan sesuai SOP dari suatu perusahaan ya. Nah, dengan harapan setiap prestasi yang ditunjukkan pegawai dapat diberi credit point dalam jumlah tertentu ya. Ini tentunya memotivasi karyawan untuk selalu mengejar prestasi yang sebaik-baiknya. Kemudian jumlah pegawai. Menurut pengalaman dan logika akal sehat, semakin banyak pegawai maka semakin ketat kompetisi yang terjadi dalam suatu perusahaan untuk menduduki suatu jabatan tertentu, dan semakin kecil kesempatan atau kemungkinan bagi seorang pegawai untuk meraih tujuan karir tertentu. Ya, jumlah pegawai yang dimiliki sebuah perusahaan sangat mempengaruhi manajemen karir yang ada. Jika jumlah pegawainya sedikit, maka manajemen karirnya akan sederhana karena pasti setiap orang lebih memiliki kesempatan, peluang ya untuk menduduki jabatan tertentu suatu saat nanti. Nah, dan dengan jumlah karyawan yang sedikit tentunya lebih mudah untuk dikelola. Jika jumlah pegawai yang banyak, maka manajemen karir menjadi lebih rumit dan lebih tidak mudah untuk dikelola. Baik, dengan demikian faktor jumlah pegawai mempengaruhi situasi pengembangan karir dari suatu perusahaan. Selanjutnya adalah faktor ukuran organisasi, besar kecilnya suatu organisasi ya. Bahwa ukuran organisasi dalam konteks ini berhubungan dengan jumlah jabatan yang ada ya. Semakin besar suatu organisasi tentunya semakin banyak jumlah jabatan yang ditawarkan ya, jumlah jabatan yang bisa diduduki, posisi yang bisa ditempati oleh orang-orang tertentu ya dalam organisasi tersebut. Termasuk tentunya jumlah jenis pekerjaannya ya kan. Jumlah departemennya semakin banyak, jumlah jenis pekerjaannya semakin banyak, jumlah personil pegawainya tentunya juga semakin mengikuti. Jumlah personil pegawai yang diperlukan untuk mengisi berbagai jabatan dari pekerjaan tersebut biasanya semakin besar organisasi, semakin kompleks urusan manajemen karir pegawai. Nah, semakin besar organisasinya, semakin besar perusahaannya, tentunya manajemen karirnya akan semakin kompleks, semakin rumit. Namun, kesempatan untuk promosi dan rotasi pegawai juga lebih banyak peluangnya atau lebih membuka kemungkinan. Baik, selanjutnya adalah faktor kultur organisasi. Seperti sebuah sistem masyarakat, organisasi juga memiliki kultur, kebudayaan ya, dan kebiasaan-kebiasaan. Ya, misalnya budaya disiplin misalnya ya. Kemudian budaya untuk selalu meja bersih pada saat tutup kantor misalnya. Nah, ini salah satu budaya-budaya kecil yang bisa menjadi rutinitas dan menjadi ciri khas karakteristik dari suatu perusahaan. Nah, kultur dari satu orang bisa terbawa kultur organisasi yang diberlakukan gitu ya. Nah, ada organisasi yang cenderung berkultur profesional, objektif, nasional dan demokratis. Namun ada juga organisasi yang cenderung feodal ya, rasional dan tidak demokratis. Misalnya sangat berlaku untuk
otoritas tertinggi hanya pimpinan tertentu saja gitu ya, dan tidak bisa mendengarkan atau mendapatkan, tidak ada peluang untuk bawahan untuk jangankan untuk meningkat karir ya, mungkin untuk menyampaikan aspirasi juga ada kendala misalnya. Nah ini dengan organisasi yang cenderung seperti itu misalnya. Nah, namun ada pula organisasi yang cenderung menghargai prestasi kerja ya, dengan sistem credit point tadi. Nah, ada pula organisasi yang lebih menghargai senioritas daripada hal-hal lain. Yang penting senior aja yang mendapatkan kesempatan gitu ya. Nah, dari berbagai tipe kultur organisasi atau budaya yang berlaku, adat yang berlaku di setiap organisasi itu mempengaruhi bagaimana manajemen karir berjalan di suatu organisasi ya. Misalnya memang kulturnya membuka kesempatan ya, open kepada siapapun untuk berkembang misalnya. Nah, ini. Tapi ada juga yang kulturnya hanya boleh untuk kalangan tertentu saja. Nah, ini ya. Jadi mau manajemen karirnya sebagus apapun, tapi kalau kultur organisasinya tidak memungkinkan untuk manajemen karir berjalan dengan sebaik-baiknya, berjalan dengan fair sesuai dengan yang diprogramkan ya, kembali lagi kepada kultur yang diciptakan ya, yang diberlakukan dari setiap organisasi. Baik, selanjutnya adalah tipe manajemen ya. Secara teoritis normatif semua manajemen sama ya di dunia ini ya, selalu dalam implementasinya, kemudian bagaimana operasionalnya dari awal sampai akhir berjalan dengan fungsi-fungsi manajemen yang seharusnya. Namun bagaimanapun manajemen di suatu organisasi mungkin amat berlainan dengan bagaimana berjalannya manajemen di organisasi yang lain ya. Saat kita belajar dasar manajemen, kita mengenal istilah bahwa manajemen juga seni ya. Bagaimana ilmu manajemen juga merupakan suatu seni. Bagaimana manajemen yang diberlakukan pada suatu organisasi tentunya berbeda dengan organisasi yang lain. Meskipun mungkin yang melakukan sama, manajernya yang melakukan sama, tapi untuk diberlakukan di suatu organisasi dengan organisasi yang lain dibutuhkan seni, art untuk lebih melihat kebutuhan atau kemampuan dari masing-masing suatu organisasi. Nah ini kembali lagi ke sini. Ada manajemen yang cenderung kaku, otoriter, tersentralisir ya, seperti tadi kita istilahkan sebagai feodalisme tadi ya, tidak demokratis tadi ya. Kemudian ada juga manajemen yang cenderung untuk fleksibel ya, lebih membuka partisipasi dan demokratis. Nah, perbedaan sistem manajemen yang kaku dan tertutup dibandingkan dengan manajemen yang terbuka ini tentunya akan mempengaruhi peluang terjadinya pengembangan karir. Baik, demikian tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Nah, selanjutnya bagaimana petunjuk dari perlunya diadakan pengembangan karir ya. Bagian yang terpenting dalam pengembangan karir adalah mengembangkan taktik-taktik atau cara yang praktis dan efektif. Siapapun yang mengikuti petunjuk ini secara baik, maka hasil yang dicapai juga akan baik. Adapun petunjuk tersebut adalah kurang lebihnya menunjukkan wewenang pekerjaan, menolong pemimpin untuk berhasil ya, berkontribusi terhadap keberhasilan yang diraih oleh seorang manajer ya. Kemudian ada berkas-berkas prestasi sebagai bukti ya, bukti nyata. Kemudian mencari penyokong, pelindung atau penasehat ya. Banyak cara untuk mencapai promosi. Kemudian bisa berhasil di usia 35 tahun, meski ini tidak mutlak ya, tapi diupayakan untuk bisa berhasil di usia 35 tahun. Kemudian terbiasa untuk berani, percaya diri mencalonkan diri ya. Ini sebagian besar dari budaya kita sebagai orang timur ini seringkali merasa tidak enak hati untuk mencalonkan diri, padahal ini adalah mutlak untuk mendapatkan kesempatan sebagai clue untuk kita bisa mengembangkan karir. Jika memang situasinya memungkinkan untuk kita percaya diri, menempatkan diri kita, menunjukkan diri kita, it's okay ya, sepanjang kita berjalan pada
track yang kompetitif yang sehat, kompetisi yang sehat. Baik, kemudian bekerja keras untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya coba kita uraikan satu persatu ya. Bagaimana menunjukkan wewenang pekerjaan? Ya dengan memperlihatkan melaksanakan pekerjaan yang sulit tapi bisa dengan tetap memberikan hasil yang baik. Nah, ini menunjukkan kemampuan yang baik ya. Berarti mampu untuk diberi wewenang pekerjaan yang sulit gitu ya. Berarti kemampuannya bagus, kompetensinya bagus. Kemudian mendorong pemimpin berhasil tadi ya, jika memberi kontribusi terhadap keberhasilan yang diraih oleh seorang manajer, tentunya ini menjadi poin tersendiri, ketertarikan tersendiri oleh seorang manajer terhadap karyawan yang memberi kontribusi terhadap keberhasilan pimpinan. Kemudian berkas-berkas prestasi apapun yang dicapai perlu dicatat, diinventarisir ya, dipelihara, dinilai untuk apa? Untuk menjadi bahan pertimbangan saat nanti ada peluang untuk promosi naik jabatan atau pengembangan karir. Kemudian mencari penyokong, pelindung dan penasehat. Maksudnya di sini bagaimana? Banyak orang penting yang berkedudukan tinggi di perusahaan yang bisa menolong kita, menolong siapapun untuk naik jabatan. Akan tetapi tentunya tetap dalam cara yang sehat lagi ya. Kembali lagi ke cara yang sehat tadi. Nah, bagaimana kita bisa mencari hati dengan tanpa menjilat ya? Mencari hati dengan prestasi, memberi prestasi yang sebaik-baiknya ditunjukkan kepada para petinggi yang bisa memberi peluang untuk memberikan sokongan ya, kepada kita misalnya. Kemudian banyak cara untuk mencapai promosi, misalnya kesempatan kerja, tugas-tugas pekerjaan yang diberikan, kepercayaan diberikan ya untuk proyek tertentu misalnya dengan bisa menjalankan tugas dengan baik. Nah, ini merupakan cara untuk mencapai promosi ya, tidak hanya sekedar menunggu nanti kalau ada promosi saya berkompetisi, tidak, tapi justru sehari-hari ini yang kemudian terakumulasi menjadi penilaian plus ya yang kita terima. Baik, selanjutnya jika bermaksud berhasil di usia 35 ya itu lebih baik ya. Memang tadi sudah saya sampaikan memang tidak mutlak. Karena apa? Di usia lebih dari 35 biasanya orang lebih suka untuk mapan ya. Nah, jadi menghindari untuk pekerjaan berpindah-pindah. Nah, pada saat sebelum 35 diupayakan bisa mengembangkan diri, mendapatkan kesempatan untuk pengembangan karir. Nah, pada saat 35 sudah tinggal menikmati gitu ya. Baik, selanjutnya biasakan mencalonkan diri tadi ya. Kalau kita diam tidak pede tentunya ini juga tidak menjadi satu kesempatan tersendiri untuk kita. Nah, meski ini juga tidak mutlak ya, tergantung dari situasinya, namun akan lebih baik jika kita lebih percaya diri menunjukkan diri kita ya, lebih diaktualisasikan, lebih diekspresikan gitu ya. Kemudian bekerja keras untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Nah, seorang manajer harus sadar akan kedudukan yang merupakan contoh dari semua tingkah lakunya dalam bentuk kepribadiannya atau perangainya, kualitasnya, hubungan dengan sesama pekerja lain. Nah, manajer atau karyawan khususnya kebanyakan bekerja hanya dengan penampilan dan bersikap dalam hubungan pekerja. Nah, bagaimana memberi dorongan semangat yang lebih disukai daripada tindakan hukum? Bagaimana manajer memberikan permakluman dalam pekerjaan, menekan tapi dengan tidak menekan dalam arti tidak sampai menghadirkan stres individu ya, mengurangi stres individu dari karyawan. Nah, ini bentuk-bentuk nyata dari bagaimana support dari seorang manajer atau pimpinan atau atasan kepada karyawannya. Nah, baik, selanjutnya kita menuju ke materi terakhir, yakni nasihat karir. Nah, apa yang dimaksud dengan nasihat karir? Yakni pendekatan yang paling sempurna untuk pengembangan karir. Nah, pendekatan ini merupakan metode utama yang sekarang lebih banyak dipakai daripada sistem seleksi. Nah, banyak organisasi besar ya, organisasi bonafit ya, sebagai contoh IBM ya, ini yang mempekerjakan penuh ya, full time seorang penasehat karir ya. Bahkan beberapa kursus universitas melengkapi lembaganya dengan kehadiran seorang penasehat karir ya, atau bahkan pusat penasehat karir. Penasehat karir ini
mengkhususkan dalam memberikan nasihat karir untuk seorang karyawan gitu ya, dan biasanya memiliki latar belakang di bidang personalia. Keuntungan dari nasihat karir ini adalah akan semakin tahu akan sifat masing-masing ya. Kemudian kita juga lebih tahu, lebih menyadari, dan lebih bisa membuka diri terhadap berbagai alternatif peluang dalam hidup. Biasanya yang menjadi penasehat karir ini adalah yang memiliki background dari seorang psikolog ya, penasehat psikolog. Baik, demikian materi pengembangan karir sesi 9 ini. Semoga bermanfaat dan kita bertemu kembali di video pembelajaran sesi berikutnya. Terima kasih.